Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, buat seluruh jamaah atau santri Khalifah Ma'rifatullah. Di sini kita mulai belajar ilmu kaji, yaitu tentang apa sih Khalifah Ma'rifatullah itu. Kok bisa nama perguruannya Khalifah Ma'rifatullah? Ya, Khalifah Ma'rifatullah diberikan nama itu sesuai petunjuk yang Allah berikan, yang artinya sangat luas dalam makna dan penjabarannya. Bukan sekedar nama rangkaian, tapi itu nama sesuai yang diberi petunjuk oleh Allah, yaitu Khalifah Ma'rifatullah. Di sini apabila ada orang bertanya, apa sih khalifah itu? Apa sih pengertian khalifah itu? Khalifah yaitu artinya pemimpin ataupun manusia. Ma'rifatullah yaitu mengenal Allah, yang artinya manusia yang mengenal Allah. Jadi bagi kita sebagai jamaah Khalifah, wajib hukumnya kita untuk mengenal Tuhan, yaitu yang bernama Allah. Mengapa demikian begitu? Karena kita harus tahu siapa yang kita sembah dan siapa yang menyembah, agar kita tidak tersesat dan agar tidak sia-sia amal ibadah kita. Jadi Khalifah Ma'rifatullah itu yaitu artinya manusia atau pemimpin yang hakikatnya adalah Adam. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan sesungguhnya Allah merintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, yaitu manusia. Di sini diartikan hormat. Sujud di sini diartikan hormat. Jadi manusia, jin dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia atau Adam. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh tunduk kepada jin, tapi mereka yang tunduk pada kita, karena kita khalifah diciptakan oleh Allah. Sedangkan ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Jadi wajib hukumnya setiap jamaah khalifah mengenal Tuhan yang Tuhannya. Untuk mengenal Allah banyak jalan, yaitu bisa mengenal dari sifat-sifat Allah, jadi banyak jalannya untuk mengenal Allah, dari sifat Allah, dari zat Allah. Jadi apa Allah itu sebenarnya? Siapa yang punya nama Allah itu? Jawabannya adalah zat yang maha hidup. Bagaimana membuktikan Allah itu zat yang maha hidup?
Jadi dalam Islam pun diwajibkan untuk mengenal yang disembahnya agar tidak sia-sia. Apa yang dilakukan selama ini, bahkan Nabi bersabda, man arafa nafsyahu faqad araf man arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Sungguhnya kata Allah, aku lebih dekat dari nadi leher, dari urat nadi leher kita. Allah lebih. Kenapa kau tak mengenali aku, kata Allah. Barang siapa akan mengenal Tuhannya, maka binasa. Apa yang binasa? Wujud, sifat wujudnya. Jadi tujuan jamaah kalipah ada 3, yaitu mengenal diri yang sebenarnya diri, atau mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal diri, barulah kita dalam perguruan PSHT, barulah beresa. Kenapa? Kalau sudah mengenal diri, dia beresa, berarti dia mengenal Tuhannya. Kalau dia belum mengenal dirinya, belum mengenal Tuhannya, tidak mungkin dia beresa pada dirinya. Yang kedua, paham dengan yang gaib. Yang ketiga, sholat yang sebenarnya sholat. Jadi 3 tujuan kita. Jadi misi setiap jamaah yaitu jihad tauhid, dalam arti mengajak orang yakin kepada Allah yang sebenarnya yakin. Bagaimana kita akan mengajak orang agar yakin kepada Allah? Dengan membuktikan kebesaran Allah. Jadi dengan membuktikan kebesaran Allah, kita dapat mengajak orang itu yakin kepada Allah. Nah, jadi ilmu khalifah ini diibaratkan seperti ilmunya para nabi dan para wali. Mengapa begitu? Karena di sini kita tidak tahu kita bisa atau tidak. Sebelum petunjuk datang, maka kita tidak tahu apa-apa. Ya. Begitulah pula. Kita tidak tahu kita dapat operasi gaib. Kita tidak tahu kita dapat mengobati orang lain. Semuanya itu karena Allah. Sama sesuai seperti para nabi. Nabi Musa tidak tahu tongkatnya membelah lautan. Tidak tahu menjadi ular yang besar. Nabi Isa tidak tahu dia menghidupkan, menyembuhkan orang sakit, tidak tahu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi mereka bisa ketika petunjuk atau hidayah itu turun. Jadi begitu juga. Ilmu khalifah ini tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa dipercontohkan sebelum menghilangkan rasa ujub dan sombong kita. Jadi di sini sedikit. Di sini kita seluruh jamaah termasuk saya, kita ditempa untuk menghilangkan rasa ujub dan sombong. Ketika timbul ujub dan sombong, maka ilmu tersebut, kekuatan tersebut tidak ada gunanya, tidak akan bekerja. Jadi kalau ada orang yang bilang jamaah khalifah itu sombong, saya ketawain aja. Dan ilmu khalifah tidak bisa dinilai, diterka seberapa besarnya ilmu khalifah itu. Karena ilmu khalifah adalah ilmu Allah, ilmu mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, barulah kita dapat menggunakan kekuatan tersebut. Jadi kekuatan dan ilmu tersebut sudah ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana untuk membangkitkan kekuatan tersebut? Yaitu kenalilah Tuhan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Kenalilah dulu diri ini yang sebenarnya diri.
Jadi dalam ilmu khalifah ada 3 kaji, yaitu kaji diri, kaji ilmu, dan kaji Tuhan. Jadi apa itu kaji diri? Kaji diri yaitu mengenal diri. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik susah, senang, atau sakit, itu disebabkan dari perbuatan diri ini. Jadi kita retapi diri ini. Apa kesalahan kita? Apa yang membuat kita menjadi dampak karmanya seperti ini? Jadi tujuannya supaya kita membenahi diri menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sedangkan di sini dikaji ilmu. Jadi mengkaji ilmu itu seluruh ilmu alam semesta kita kaji. Kita pahami. Setelah kita pahami, baru kita paham dengan ilmu tersebut. Jadi sedangkan kaji Tuhan menyangkutkan kaji diri ke kaji Tuhan. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah. Begitu juga ilmu yang kita perbuat, kita bisa ngobatin orang, kita tunjuk orang itu bisa sembuh, dan lain-lain, kita bisa kebal, dan lain-lain, itu semua, itu kaji ilmu. Dan kita masukkan ke kaji Tuhan, itu semua karena Allah. Tiada sebiji jarah, kata Allah, tanpa izinku tak akan bergerak. Jadi di sini saya tegaskan, saya tidak mengajarkan, tetapi saya memberi tahu jalan. Saya hanya memberitahu jalannya saja. Jadi saya tidak mengajarkan, di khalifah tidak ada didikan mengajarkan sebuah zikir karena suatu keilmuan atau kekuatan. Puasa karena ilmu dan kekuatan. Tidak, saya tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi saya menyarankan zikirlah karena Allah, puasalah karena Allah, apapun yang kita kerjakan karena lillahi ta'ala. Kenapa? Yang kita cari di khalifah ini adalah ridha Allah, bukan kuat, bukan ilmunya. Tetapi kalau kita sudah dekat kepada Allah, semua bisa jadi kuat dan ilmu. Jadi di sini mungkin beberapa jamaah khalifah yang pernah melihat atau menyaksikan kebesaran Allah sangatlah luar biasa. Orang mati bisa hidup kembali. Di zaman Nabi ada, di sekarang pun ada, di khalifah pun ada ilmu seperti itu. Orang tulangnya patah, sekian cepatnya di situ langsung menyatu tulangnya. Wallahu a'lam. Bisa, kenapa? Pada zaman Nabi begitu juga, tulang patah menyambung dengan sendirinya seketika itu, sekejap mata menyambung, 1 hari sudah menyambung. Maka di khalifah pun ilmu itu ada. Orang lumpuh dielus langsung berdiri, bisa jalan, itu dah biasa. Di khalifah pun ada. Bagaimana bisa ditunjukkan? Sesuai dengan keizin Allah. Apabila Allah menghendaki, maka semua akan terjadi. Ketika kita yakin kepada Allah, mukjizat itu ada. Jadi di sini tidak mengajarkan dalam pengobatan ataupun ritual, tidak ada membakar sesajen. Dalam hukum khalifah, dalam perdepokan perguruan khalifah itu haramkan. Walaupun secara sunnah itu wewangian. Tapi kalau dimasukkan di kaji ilmu, diperbolehkan. Tapi saya melarang. Kalau mau bakarlah. Hanya untuk wewangian. Tapi kalau untuk ritual pemanggilan gaib, saya tidak mengizinkan. Jadi kalau disanggutkan ke
kaji Tuhan, dia bisa salah. Tapi kalau dimasukkan kaji ilmu, boleh. Makan menyan, makan dupa 2 kilo pun boleh. Nah, jadi sini kita cari benar rahasia kebenaran. Itulah sedikit penjelasan apa sih Khalifah Ma'rifatullah ini. Jadi Khalifah Ma'rifatullah ini manusia yang mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Jadi setiap jamaah khalifah sudah jelas dia mengenal Tuhannya sehingga dia yakin kepada dirinya. Jadi saya harap seluruh jamaah khalifah silahkan mencarilah pengalaman. Dalam ilmu saya cilik orang kurang bakal, gede orang turabahan. Jadi kecil, muda belum tentu ilmunya dangkal. Tua belum tentu ilmunya banyak. Belajarlah, bereksperimenlah, ambillah seluruh apa yang punya saya, ilmu yang ada dalam diri saya. Tahuilah, masih sedikit yang Anda ketahui, wahai jamaahku. Masih seujung kuku kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kalian. Jangan merasa bangga. Belajar, yakin, berubahlah diri ini. Minta ampun kepada Allah sebelum karma itu terus. Jadi setiap jamaah khalifah ajabnya sangat cepat datangnya. Apalagi saya lebih cepat daripada kalian. Ini berbuat, ini langsung tipam. Tidak seperti orang-orang yang lain. Padepokan kita memang tidak semeriah padepokan lain. Memang itulah ilmu yang benar akan terjauhi. Orang yang benar akan dimusuhi. Maka kata para sahabat, kelak ketika akhir zaman, jadilah apabila ada satu pemimpin yang dimusuhi, maka ikutlah mereka. Jadi apabila ada perguruan yang sangat luar biasa tetapi tidak ada minatnya, maka insya Allah saya pertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan dunia akhirat. Insya Allah apapun yang saya ajarkan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Di sini kita semua sama-sama mencari ridha Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa ini hari, bisa esok hari, bisa lusa hari. Jadi apa yang kita akan bawa? 3 amal ibadah, bukan amalan ilmu. Yang saya ajarkan 3 amalan ibadah. Jadi ingat, yang saya ajarkan bukan ilmu, tetapi amalan ibadah. Bukan amalan ilmu untuk kuat, tetapi amalan untuk ilmu ibadah. Yang pertama, wajib bagi seluruh jamaah Khalifah Ma'rifatullah, wajib untuk bersedekah setiap harinya. Yang kedua, berselawat dan berzikir setiap saat. Yang ketiga, khatam Quran. Jadi khatam Quran setiap pagi dan petang. Bertasbihlah. Yang keempat, apa yang keempat? Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Yang kelima, jagalah marwah 2 orang ini, yaitu kedua orang tua orang ini. Yang pertama itu orang tua, yang kedua itu guru. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, ridhonya guru adalah ridho Allah. Jadi insya Allah
kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Kita gemparkan dunia malaikat. Dengan apa? Dengan zikirullah, dengan salawat. Karena para nabi dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, demikian sedikit ulasan kaji. Saya akhiri, wal billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.